anak-anak ibu kelas 7, apa kabarnya semua? Sehat-sehat semua bukan? Mari kalian tetap semangat belajar ya nak, supaya kita bisa lebih baik lagi ke masa depannya, dan supaya nilai kalian makin meningkat. Jangan ada yang bermalas-malasan. Ya, anak ibu, hari ini kita akan belajar mengenai perubahan akibat suhu. Jadi, ibu mau mengatakan kepada kita bahwa suatu benda itu akan mengalami perubahan jika suhunya dinaikkan atau diturunkan, ya. Maka kita akan melihat dalam pelajaran hari ini. Ya, coba kalian simak baik-baik apa yang mau ibu jelaskan, karena kita sudah selesai melakukan konversi suhu dari derajat Celcius ke Reaumur, ke Fahrenheit, dan ke Kelvin. Nah, anak-anak ibu, coba apa saja itu akibat daripada perubahan suhu itu, yaitu ada nanti perubahan yang disebut dengan pemuaian. Nah, itu bisa terjadi pada zat padat, zat cair, dan gas akan mengalami perubahan ukuran bila suhunya berubah atau berupa pemuaian atau penyusutan. Jika suhunya naik, maka dia akan memuai, artinya ukurannya bertambah. Jika suhunya turun, maka akan menyusut atau ukurannya tambah kecil. Pemuaian merupakan pertambahan ukuran, baik itu panjang maupun luas atau volume. Nah, sekarang kita lihat dulu pemuaian zat padat. Zat padat itu bisa memuai, mengalami pemuaian panjang, pemuaian volume, dan pemuaian luas. Muai panjang biasanya terjadi pada zat yang ukurannya kecil atau tipis dan biasanya diselidiki dengan alat yang disebut dengan Mosan board, ya, bisa kalian lihat gambarnya. Maka selisih panjang sama dengan panjang muai, ya. Besarnya muai panjang suatu benda tergantung pada panjang mula-mula, kenaikan suhu, dan jenis bahan. Nah, secara matematis dituliskan LT sama dengan L0 dalam kurung 1 tambah alfa kali delta T tutup kurung. Keterangan LT sama dengan panjang benda pada suhu T derajat Celcius, satuannya meter, L0 panjang mula-mula, alfa koefisien muai panjang bahan, dan delta T adalah perubahan suhu. Biasanya dalam perhitungan fisika, koefisien muai panjang itu beberapa bahan akan ditampilkan, jadi tidak usah dihafal. Nah, sekarang pemuaian luas. Pada benda padat berupa pelat tipis sehingga mengalami pemuaian, ya. Biasanya itu dari ukuran kecil menjadi bertambah besar, artinya luasnya jadi yang A sebelum dipanaskan, B setelah dipanaskan. Nah, muai luas tergantung pada luas mula-mula, perubahan suhu, dan jenis bahan. Muai luas secara matematis dituliskan dengan delta T sama dengan AT sama dengan A0 dalam kurung 1 tambah beta kali delta T tutup kurung. Keterangan AT sama dengan luas benda pada suhu mula-mula, delta 0 suhu benda mula-mula, dan beta koefisien muai luas bahan per derajat Celcius, di mana beta sama dengan 2 kali alfa. Sekarang muai volume. Muai volume atau muai ruang pada zat padat merupakan muai ketiga arah panjang, sehingga koefisien muai lainnya dapat dituliskan secara matematis sebagai berikut. VT sama dengan V0 kali 1 tambah gamma kali delta T. VT volume benda pada suhu derajat Celcius, V0 volume mula-mula, dan gamma adalah koefisien muai volume bahan per derajat Celcius. Nanti sudah akan ditentukan dalam soal. Nah, sekarang kita lihat dulu pemuaian zat cair. Zat cair hanya dapat memuai secara volume, maka koefisien volume zat cair perhatikan dalam tabel ini, ya. Namun sifat zat
cair tidak berlaku untuk air antara 0 sampai 4 derajat Celcius karena pada suhu itu justru air itu menyusut jika dipanaskan. Itulah yang disebut dengan anomali air. Nah, sekarang pemuaian gas. Gas juga hanya memiliki nilai muai volume. Koefisien muai volume gas umumnya secara matematis dituliskan gamma sama dengan 1/273 per derajat Celcius. Nah, sekarang kita lihat dulu contoh-contoh pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pemuaian yaitu antara lain pemasangan roda besi pada roda pedati. Pemasangan kaca pada bingkainya diberi celah agar ketika panas kaca tidak pecah. Pemasangan sambungan rel kereta api diberi celah. Kenapa? Kalau pada siang hari supaya dia tidak bengkok. Kemudian bimetal, dua keping logam yang berbeda koefisien muai panjangnya. Nah, jika dipanaskan salah satu bimetal itu akan melengkung ke arah logam yang koefisien muai panjangnya lebih kecil. Jika didinginkan, bimetal melengkung ke arah logam yang koefisien muai panjangnya lebih besar. Misalnya antara baja dan kuningan. Perubahan sifat bimetal itu terlihat pada sakral otomatis pada setrika listrik, termometer bimetal, termostat bimetal, dan lampu tanda arah atau lampu sen pada mobil. Pemuaian pada zat cair biasanya kalau kita lihat botol-botol kemasan, kecap, sirup, minyak goreng, dan lain sebagainya, itu tidak diisi penuh. Supaya apa? Supaya ketika memuai tidak tumpah. Begitu juga dalam termometer. Nah, pemuaian pada gas, ya, pemuaian pada gas itu akan kita lihat bagaimanakah pemuaian pada gas itu. Nah, perhatikan, ya. Sifat-sifatnya dan bagaimana contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, pemuaian pada gas itu misalnya kalau kita menggunakan misalnya itu kalau orang mengisi ban sepeda itu dibuat itu tidak terlalu penuh sekali. Kenapa? Karena kalau panas nanti bannya akan pecah. Nah, contoh lain adalah tutup botol dibuat tidak terlalu rapat supaya dapat dibuka, ya, supaya dapat dibuka. Nah, supaya dapat dibuka dia tutup botol itu. Kenapa? Kalau dibuat terlalu rapat tutup botolnya akan tidak bisa dibuka, ya. Itu. Nah, kalian perhatikan nanti setelah kita belajar ini, kita akan melanjutkan nanti dengan contoh-contoh soal, ya. Itu contoh-contoh soal supaya kalian lebih lagi bisa memanfaatkannya dalam perhitungan-perhitungan fisika, ya. Nah, coba perhatikan ada contoh-contoh soal di sini. Perhatikan, ya. Pada suhu 20 derajat Celcius batang besi panjangnya 2 meter. Setelah suhunya mencapai 80 derajat Celcius, panjang batang besi menjadi berapa meter? Diketahui alfanya sama dengan 0,00011 per derajat Celcius. Maka berapakah pertambahan panjangnya? Diketahui L0 sama dengan 2 meter, ya. Sedangkan delta T-nya sama dengan delta T tadi perubahan suhu, yaitu 8. Kalau kita mau menyelesaikan soal, harus kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Jadi dalam hal ini, ya, dalam soal tadi diketahui L0 sama dengan 2 meter atau panjang awal sama dengan 2 meter. Delta T-nya sama dengan itu tadi perubahan suhu 80 derajat Celcius dikurang 20 derajat Celcius berarti 60 derajat Celcius. Sedangkan nilai alfanya sama dengan 0,00011 per derajat Celcius. Nah, yang ditanya apa? LT-nya atau panjang
setelah memuai. Maka kita jawab LT sama dengan L0 dalam kurung 1 tambah alfa kali delta T. Maka 2 meter dalam kurung 1 tambah 0,000011 per derajat Celcius kali 60. Maka sama dengan 2 meter dikali 1 tambah 6,6 kali 10 pangkat minus 4, maka sama dengan 2,00132 meter. Maka panjang besi menjadi 2,00132 meter lah setelah dia mengalami pemuaian. Ya, beginilah cara menyelesaikan soal ya nak. Jadi kita buat dulu yang diketahui dan ditanya. Nah, contoh soal yang kedua adalah minyak tanah dalam sebuah wadah pada suhu derajat Celcius mempunyai volume 2 liter. Ya, satuan volume 2 liter. Jika koefisien muai minyak itu adalah 0,000955 per derajat Celcius, ya. Yang ditanya, berapakah perubahan volume minyak tanah pada suhu 100 derajat Celcius? Nah, kita lihat dulu bagaimana menyelesaikannya. Yang pertama, kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Yang diketahui tadi fenol atau volume mula-mula sama dengan 2 liter. Gammanya sama dengan 0,000955 per derajat Celcius. Delta T-nya sama dengan 100 kurang 0 derajat Celcius sama dengan 100 derajat Celcius. Nah, delta T-nya sama dengan 100 derajat Celcius. Maka bagaimana penyelesaiannya? Nah, kita lihat dulu apa tadi yang diketahui. Yang ditanya apa? Ditanya adalah berapakah pertambahan volume minyak tanah tersebut? Ya, berapakah pertambahan volumenya? Nah, kita lihat ya, apa yang ditanya tadi adalah pertambahan volume. Maka kita jawab VT sama dengan fenol dalam kurung 1 tambah alfa kali delta T sama dengan, nah kita lihat ya nak, sama dengan 2 liter kali 1 tambah 0,000955 per derajat Celcius kali 100 sama dengan 2 liter kali 1 tambah 0,00955 sama dengan 2,191 liter. Maka kalau yang ditanya tadi adalah delta V-nya, maka VT kurang fenol. Maka 2,191 kurang 2 liter sama dengan 0,191 liter. Jadi volume minyak tanah yang bertambah adalah 0,191 liter. Nah, demikianlah materi kita untuk pagi hari ini. Ibu harap kalian tetap semangat belajar, rajin berdoa, kerjakan segala tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Guru, Ibu Guru. Terima kasih dan selamat siang. Salam sehat.